rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi tentunya hari ini Tribuners di pertengahan kita telah melewati pertengahan bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya Tribuners pada sore hari ini kami akan kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari. Dan pada hari ini Tribuners kita akan kembali mendengarkan ceramah singkat dan juga tentunya kuliah 7 menit dari Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau ini juga merupakan sekaligus selaku Ketua Korps Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sore. Mudah-mudahan hari ini Pak Kiai tetap diberikan kesehatan, amin, sampai berbuka puasa nantinya. Amin, amin, amin. Dan, sampai Idul Fitri, bahkan sesudah Idul Fitri. Iya, betul Pak Kiai. Dan juga tentunya mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam beribadah. Nah, Pak Kiai, pada hari ini apa nih yang akan disampaikan kepada Tribuners Pak Kiai sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini? Mungkin salah satunya adalah bagaimana para umat muslim dapat memberikan bentuk cinta atau bentuk kasih kepada orang-orang tersayang yang mungkin sudah meninggal dunia. Seperti apa bentuknya Pak Kiai? Oh iya, sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk cinta anak kepada orang tuanya, meskipun orang tua telah tiada. Ya, artinya ada beberapa amalannya. Bahasa apa ya? Kado lah. Ya, kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Di antaranya adalah termasuk menghajikan orang tua yang telah tiada. Orang tuanya telah tiada dan orang tua tersebut belum haji. Maka anaknya yang menghajikan orang tuanya. Cuma menghajikan orang tua jikalau anak yang melakukan langsung, syaratnya harus anak tersebut telah haji. Dan siapapun yang menghajikan orang lain, syaratnya itu mesti yang menghajikan itu adalah orang yang telah haji. Nah, itulah yang pelaksana, membadalkan, menggantikan untuk berhaji. Pertanyaan yang muncul adalah, mustikah anaknya? Jawabnya tidak mesti, karena ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang sahabat berniat di miqat. Dia berkata, labbaik ainsyu berumah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Aku berhaji untuk syukur rumah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma huwa syukur rumah? Siapa itu syukur rumah? Qala, ia berkata, akhun li au qaribun li. Sahabat dekatku Rasul. Nah, kata Rasul, berhajilah untuk dirimu, lalu engkau berhaji untuk sahabatmu. Artinya adalah, ngapain menghajikan orang lain sementara engkau sendiri yang belum haji, gitu. Nah, seorang anak kalau memang orang tuanya meninggal dan belum haji, sebaiknya orang anak kalau berduit disuruh atau tidak disuruh, dia manakan atau tidak dia manakan, hajikanlah orang tuanya. Nah, meskipun ada orang berkata, orang meninggal itu kan sudah putus amalnya. Betul, yang putus itu amal, bukan pahala. Bedakan dulu dong, yang mana amal, yang mana pahala, gitu. Kalau ada seseorang kerja kantoran, nah itu namanya beramal di kantor. Jadi amal itu artinya, amalun artinya perbuatan atau kerja. Ya, khusnusan umpama kerja di satu instansi, gitu. Nah, itu namanya beramal di instansi tersebut. Begitu pensiun, maka putuslah amalnya, putuslah perbuatannya, putuslah kerjanya. Tapi gaji pensiun kan dapat, THR kan ditemukan, hadiah-hadiah kan juga dirasakan. Nah, yang seperti itu namanya pahala.
Jadi orang yang sudah meninggal itu amalnya putus, pahala tidak putus. Ah, gitu. Jadi lain amal, lain pahala. Ya, ada orang justru tidak beramal tapi mendapatkan pahala. Tidak ada kaitannya dengan kantor. Cuma karena apa namanya, bagi-bagi hadiah Lebaran di kantor itu, di tribun bagi-bagi hadiah. Kebetulan dia lewat di depan kantor dikasih juga hadiah, hadiah Lebaran. Ini contoh. Jadi amal itu adalah perbuatan, mati meninggal orang, putus perbuatan, pahala yang tidak putus. Olehnya itu, sebagai anak dan orang tuanya sudah meninggal, hajikan orang tuanya. Meskipun orang tua tidak meniti pesan sebagai bakti anak kepada orang tua. Ada yang berkatakan saya tidak disuruh. Oh, jangan menunggu disuruh. Kalau seorang anak berangkat ke Pasar Turi Surabaya tanpa disuruh sama bapaknya beli baju batik, tapi anak beli baju batik, baju lebaran untuk orang tua. Apa ini baju lebaran? Pasti orang tuanya gembira, meskipun anak itu tidak disuruh. Begitu juga. Jadi meskipun orang tua tidak meniti pesan bahwa esok atau lusa aku meninggal, hajikan saya. Oh, meskipun tidak meniti pesan seperti itu, tapi anak yang baik tetap melakukan amalan itu. Jadi amalan itu adalah perbuatan. Jadi orang yang sudah meninggal perbuatannya putus, tapi pahala tidak putus karena anaknya melakukan ibadah haji, diniatkan untuk orang tuanya, namanya badal haji, yang sampai itu adalah pahala. Buka puasa, dia niatkan untuk orang tuanya, yang sampai itu adalah pahala. Berkurban, dia daftar namanya orang tuanya sebagai penyembelih hewan kurban. Yang sampai itu adalah pahala. Jadi amal putus, pahala boleh jadi tidak putus karena amalnya meniatkan terus untuk orang tuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, syukran jazakumullah khair. Dan Masya Allah Tribuners, kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya adalah mengenai bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan, yang tentunya ada dalam Islam, kemudahan untuk berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal, kita bisa dapat melakukan amalan-amalan yang insya Allah pahalanya terkirimkan kepada orang tua kita ya Pak Kiai. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Tribuners masih menyaksikan program spesial Tribun Timur pada hari ini. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada hari ini saya Anissa Husnozan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi tentunya hari ini Tribuners di pertengahan, kita telah melewati pertengahan bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya Tribuners pada sore hari ini kami akan kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari. Dan pada hari ini Tribuners kita akan kembali mendengarkan ceramah singkat dan juga tentunya kuliah 7 menit dari Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau ini juga merupakan sekaligus selaku Ketua Korps Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sore. Mudah-mudahan hari ini Pak Kiai tetap Alhamdulillah. diberikan kesehatan, amin, sampai berbuka puasa nantinya. Amin, amin, amin. Dan- Sampai Idul Fitri, Ya, bahkan betul. sesudah Idul Fitri. Iya, betul Pak Kiai. Dan juga Sehat. tentunya Ah. mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam beribadah. Nah, Pak Kiai, pada hari ini apa nih yang akan disampaikan kepada Tribuners Pak Kiai sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini? Mungkin salah satunya adalah bagaimana para umat muslim dapat memberikan bentuk cinta atau bentuk kasih kepada orang-orang tersayang yang mungkin sudah meninggal dunia. Seperti apa bentuknya Pak Kiai? Oh iya, sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk cinta anak kepada orang tuanya, meskipun orang tua telah tiada. Ya, artinya ada beberapa amalannya. Bahasa apa ya? Kado lah. Ya, hadiah. Kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Di antaranya adalah termasuk menghajikan orang tua yang telah tiada. Orang tuanya telah tiada dan orang tua tersebut belum haji. Maka anaknya yang menghajikan orang tuanya. Cuma menghajikan orang tua jikalau anak yang melakukan langsung, syaratnya harus anak tersebut telah haji. Dan siapapun yang menghajikan orang lain, syaratnya itu mesti yang menghajikan itu adalah orang yang telah haji. Nah, itulah yang pelaksana, membadalkan, menggantikan untuk berhaji. Pertanyaan yang muncul adalah, mustikah anaknya? Jawabnya tidak musti. Karena ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat berniat di miqat. Dia berkata, labbaik ainsyu berumah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Aku berhaji untuk syukur rumah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma huwa syukur rumah? Siapa itu syukur rumah? Qala, ia berkata, akhung li au qaribun li. Sahabat dekatku Rasul. Kata Rasul, berhajilah untuk dirimu, lalu engkau berhaji untuk sahabatmu. Artinya adalah, ngapain menghajikan orang lain sementara engkau sendiri yang belum haji, gitu. Nah, seorang anak kalau memang orang tuanya meninggal dan belum haji, sebaiknya orang anak kalau berduit disuruh atau tidak disuruh, dia manakan atau tidak dia manakan, hajikanlah orang tuanya. Meskipun ada orang berkata, orang meninggal itu kan sudah putus amalnya. Betul, yang putus itu amal, bukan pahala. Bedakan dulu dong, yang mana amal, yang mana pahala, gitu. Kalau ada seseorang kerja kantoran, itu namanya beramal di kantor. Jadi amal itu artinya, amalun artinya perbuatan atau kerja. Ya, khusnusan umpama kerja di satu instansi, gitu. Itu namanya beramal di instansi tersebut. Begitu pensiun, maka putuslah amalnya, putuslah perbuatannya, putuslah kerjanya. Tapi gaji pensiun kan dapat, THR kan ditemukan,
Hadiah-hadiah kan juga dirasakan. Yang seperti itu namanya pahala. Jadi orang yang sudah meninggal itu amalnya putus, pahala tidak putus. Gitu. Jadi lain amal, lain pahala. Ya, ada orang justru tidak beramal tapi mendapatkan pahala. Tidak ada kaitannya dengan kantor. Cuma karena apa namanya bagi-bagi hadiah lebaran di kantor itu di tribun bagi-bagi hadiah. Kebetulan dia lewat di depan kantor dikasih juga hadiah, hadiah lebaran. Ini contoh. Jadi amal itu adalah perbuatan, mati meninggal orang, putus perbuatan, pahala yang tidak putus. Olehnya itu sebagai anak dan orang tuanya sudah meninggal, hajikan orang tuanya. Meskipun orang tua tidak meniti pesan sebagai bakti anak kepada orang tua. Ada yang berkatakan saya tidak disuruh. Oh, jangan menunggu disuruh. Kalau seorang anak berangkat ke Pasar Turi Surabaya tanpa disuruh sama bapaknya beli baju batik. Tapi anak beli baju batik, baju lebaran untuk orang tua. Apa ini baju lebaran? Pasti orang tuanya gembira meskipun anak itu tidak disuruh. Begitu juga. Jadi meskipun orang tua tidak meniti pesan bahwa esok atau lusa aku meninggal, hajikan saya. Oh, meskipun tidak meniti pesan seperti itu, tapi anak yang baik tetap melakukan amalan itu. Jadi amalan itu adalah perbuatan. Jadi orang yang sudah meninggal perbuatannya putus, tapi pahala tidak putus karena anaknya melakukan ibadah haji, diniatkan untuk orang tuanya, namanya badal haji, yang sampai itu adalah pahala. Buka puasa, dia niatkan untuk orang tuanya, yang sampai itu adalah pahala. Berkurban, dia daftar namanya orang tuanya sebagai penyembelih hewan kurban. Yang sampai itu adalah pahala. Jadi amal putus, pahala boleh jadi tidak putus karena amalnya meniatkan terus untuk orang tuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, syukran jazakumullah khair. Dan Masya Allah Tribuners, kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya adalah mengenai bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan, yang tentunya ada dalam Islam, kemudahan untuk berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal, kita bisa dapat melakukan amalan-amalan yang insya Allah pahalanya terkirimkan kepada orang tua kita ya Pak Kiai. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Tribuners masih menyaksikan program spesial Tribun Timur pada hari ini. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada hari ini saya Anissa Husnozan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi tentunya hari ini Tribuners di pertengahan kita telah melewati pertengahan bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya Tribuners pada sore hari ini kami akan kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari. Dan pada hari ini Tribuners kita akan kembali mendengarkan ceramah singkat dan juga tentunya kuliah 7 menit dari Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau ini juga merupakan sekaligus selaku Ketua Korps Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sore. Mudah-mudahan hari ini Pak Kiai tetap Alhamdulillah. diberikan kesehatan, amin, sampai berbuka puasa nantinya. Amin, amin, amin. Dan- Sampai Idul Fitri, Ya, bahkan betul. sesudah Idul Fitri. Iya, betul Pak Kiai. Dan juga Sehat. tentunya Ah. mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam beribadah. Nah, Pak Kiai, pada hari ini apa nih yang akan disampaikan kepada Tribuners Pak Kiai sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini? Mungkin salah satunya adalah bagaimana para umat muslim dapat memberikan bentuk cinta atau bentuk kasih kepada orang-orang tersayang yang mungkin sudah meninggal dunia. Seperti apa bentuknya Pak Kiai? Oh iya, sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk cinta anak kepada orang tuanya, meskipun orang tua telah tiada. Ya, artinya ada beberapa amalannya. Bahasa apa ya? Kado lah. Ya, hadiah. Kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Di antaranya adalah termasuk menghajikan orang tua yang telah tiada. Orang tuanya telah tiada dan orang tua tersebut belum haji. Maka anaknya yang menghajikan orang tuanya. Cuma menghajikan orang tua jikalau anak yang melakukan langsung, syaratnya harus anak tersebut telah haji. Dan siapapun yang menghajikan orang lain, syaratnya itu mesti yang menghajikan itu adalah orang yang telah haji. Nah, itulah yang pelaksana, membadalkan, menggantikan untuk berhaji. Pertanyaan yang muncul adalah, mustikah anaknya? Jawabnya tidak musti. Karena ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat berniat di miqat. Dia berkata, labbaik ainsyu berumah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Aku berhaji untuk syuburumah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma huwa syuburumah? Siapa itu syuburumah? Qala, ia berkata, akhun li au qaribun li. Sahabat dekatku Rasul. Kata Rasul, berhajilah untuk dirimu, lalu engkau berhaji untuk sahabatmu. Artinya adalah, ngapain menghajikan orang lain sementara engkau sendiri yang belum haji, gitu. Nah, seorang anak kalau memang orang tuanya meninggal dan belum haji, sebaiknya orang anak kalau berduit disuruh atau tidak disuruh, dia manakan atau tidak dia manakan, hajikanlah orang tuanya. Meskipun ada orang berkata, orang meninggal itu kan sudah putus amalnya. Betul, yang putus itu amal, bukan pahala. Bedakan dulu dong, yang mana amal, yang mana pahala, gitu. Kalau ada seseorang kerja kantoran, itu namanya beramal di kantor. Jadi amal itu artinya, amalun artinya perbuatan atau kerja. Ya. Khusnusan umpama kerja di satu instansi, gitu. Itu namanya beramal di instansi tersebut. Begitu pensiun, maka putuslah amalnya, putuslah perbuatannya, putuslah kerjanya. Tapi gaji pensiun kan dapat, THR kan ditemukan, hadiah-hadiah kan juga dirasakan. Yang seperti itu namanya pahala. Jadi orang yang sudah meninggal itu amalnya putus, pahala tidak putus. Gitu. Jadi lain amal, lain pahala. Ya, ada orang justru tidak beramal tapi mendapatkan pahala. Tidak ada kaitannya dengan kantor. Cuma karena bagi-bagi hadiah lebaran di kantor itu
di tribun bagi-bagi hadiah. Kebetulan dia lewat di depan kantor dikasih juga hadiah. Hadiah lebaran. Ini contoh. Jadi amal itu adalah perbuatan, mati meninggal orang, putus perbuatan, pahala yang tidak putus. Olehnya itu sebagai anak dan orang tuanya sudah meninggal, hajikan orang tuanya. Meskipun orang tua tidak meniti pesan sebagai bakti anak kepada orang tua. Ada yang berkatakan saya tidak disuruh. Oh, jangan menunggu disuruh. Kalau seorang anak berangkat ke Pasar Turi Surabaya tanpa disuruh sama bapaknya beli baju batik, tapi anak beli baju batik, baju lebaran untuk orang tua. Apa ini baju lebaran? Pasti orang tuanya gembira meskipun anak itu tidak disuruh. Begitu juga. Jadi meskipun orang tua tidak meniti pesan bahwa esok atau lusa aku meninggal, hajikan saya. Oh, meskipun tidak meniti pesan seperti itu, tapi anak yang baik tetap melakukan amalan itu. Jadi amalan itu adalah perbuatan. Jadi orang yang sudah meninggal perbuatannya putus, tapi pahala tidak putus karena anaknya melakukan ibadah haji, diniatkan untuk orang tuanya, namanya badal haji, yang sampai itu adalah pahala. Buka puasa, dia niatkan untuk orang tuanya, yang sampai itu adalah pahala. Berkurban, dia daftar namanya orang tuanya sebagai penyembelih hewan kurban. Yang sampai itu adalah pahala. Jadi amal putus, pahala. Boleh jadi tidak putus karena amalnya meniatkan terus untuk orang tuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, syukran jazakumullah khair. Dan Masya Allah Tribuners, kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya adalah mengenai bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan, yang tentunya ada dalam Islam, kemudahan untuk berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal, kita bisa dapat melakukan amalan-amalan yang insya Allah pahalanya terkirimkan kepada orang tua kita ya Pak Kiai. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Tribuners masih menyaksikan program spesial Tribun Timur pada hari ini. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners pada hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi tentunya hari ini Tribuners di pertengahan, kita telah melewati pertengahan bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya Tribuners pada sore hari ini kami akan kembali menemani Anda jelang menantikan waktu berbuka puasa di sore hari. Dan pada hari ini Tribuners kita akan kembali mendengarkan ceramah singkat dan juga tentunya kuliah 7 menit dari Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau ini juga merupakan sekaligus selaku Ketua Korps Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sore. Mudah-mudahan hari ini Pak Kiai tetap diberikan kesehatan, amin, sampai berbuka puasa nantinya. Amin, amin, amin. Dan, sampai Idul Fitri, bahkan sesudah Idul Fitri. Iya, betul Pak Kiai. Dan juga tentunya mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam beribadah. Nah, Pak Kiai, pada hari ini apa nih yang akan disampaikan kepada Tribuners Pak Kiai sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini? Mungkin salah satunya adalah bagaimana para umat muslim dapat memberikan bentuk cinta atau bentuk kasih kepada orang-orang tersayang yang mungkin sudah meninggal dunia. Seperti apa bentuknya Pak Kiai? Oh iya, sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bentuk cinta anak kepada orang tuanya, meskipun orang tua telah tiada. Ya, artinya ada beberapa amalannya. Bahasa apa ya? Kado lah. Ya, kado terbaik buat orang tua yang telah tiada. Di antaranya adalah termasuk menghajikan orang tua yang telah tiada. Orang tuanya telah tiada dan orang tua tersebut belum haji. Maka anaknya yang menghajikan orang tuanya. Cuma menghajikan orang tua jikalau anak yang melakukan langsung, syaratnya harus anak tersebut telah haji. Dan siapapun yang menghajikan orang lain, syaratnya itu mesti yang menghajikan itu adalah orang yang telah haji. Nah, itulah yang pelaksana, membadalkan, menggantikan untuk berhaji. Pertanyaan yang muncul adalah, mustikah anaknya? Jawabnya tidak mesti, karena ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah seorang sahabat berniat di miqat. Dia berkata, labbaik ainsyu berumah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Aku berhaji untuk syuburumah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma huwa syuburumah? Siapa itu syuburumah? Qala, ia berkata, akhun li au qaribun li. Sahabat dekatku Rasul. Kata Rasul, berhajilah untuk dirimu, lalu engkau berhaji untuk sahabatmu. Artinya adalah, ngapain menghajikan orang lain sementara engkau sendiri yang belum haji, gitu. Nah, seorang anak kalau memang orang tuanya meninggal dan belum haji, sebaiknya orang anak kalau berduit disuruh atau tidak disuruh dia manakan atau tidak disuruh dia manakan atau tidak dia manakan, hajikanlah orang tuanya. Meskipun ada orang berkata, orang meninggal itu kan sudah putus amalnya. Betul, yang putus itu amal, bukan pahala. Bedakan dulu dong, yang mana amal, yang mana pahala, gitu. Kalau ada seseorang kerja kantoran, itu namanya beramal di kantor. Jadi amal itu artinya, amalun artinya perbuatan atau kerja. Ya, khusnusan umpama kerja di satu instansi, gitu. Itu namanya beramal di instansi tersebut. Begitu pensiun, maka
putuslah amalnya, putuslah perbuatannya, putuslah kerjanya. Tapi gaji pensiun kan dapat, THR kan ditemukan, hadiah-hadiah kan juga dirasakan. Yang seperti itu namanya pahala. Jadi orang yang sudah meninggal itu amalnya putus, pahala tidak putus. Gitu. Jadi lain amal, lain pahala. Ya, ada orang justru tidak beramal tapi mendapatkan pahala. Tidak ada kaitannya dengan kantor. Cuma karena bagi-bagi hadiah lebaran di kantor itu, di tribun bagi-bagi hadiah. Kebetulan dia lewat di depan kantor dikasih juga hadiah lebaran. Ini contoh. Jadi amal itu adalah perbuatan, mati meninggal orang, putus perbuatan, pahala yang tidak putus. Olehnya itu sebagai anak dan orang tuanya sudah meninggal, hajikan orang tuanya. Meskipun orang tua tidak menitip pesan sebagai bakti anak kepada orang tua. Ada yang berkatakan saya tidak disuruh. Oh, jangan menunggu disuruh. Kalau seorang anak berangkat ke Pasar Turi Surabaya tanpa disuruh sama bapaknya beli baju batik, tapi anak beli baju batik, baju lebaran untuk orang tua. Ini baju lebaran. Pasti orang tuanya gembira. Meskipun anak itu tidak disuruh. Begitu juga. Jadi meskipun orang tua tidak menitip pesan bahwa esok atau lusa aku meninggal, hajikan saya. Meskipun tidak menitip pesan seperti itu, tapi anak yang baik tetap melakukan amalan itu. Jadi amalan itu adalah perbuatan. Jadi orang yang sudah meninggal perbuatannya putus, tapi pahala tidak putus karena anaknya melakukan ibadah haji, diniatkan untuk orang tuanya, namanya badal haji, yang sampai itu adalah pahala. Buka puasa, dia niatkan untuk orang tuanya, yang sampai itu adalah pahala. Berkurban, dia daftar namanya orang tuanya sebagai penyembelih hewan kurban. Yang sampai itu adalah pahala. Jadi amal putus, pahala boleh jadi tidak putus karena amalnya meniatkan terus untuk orang tuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, syukran jazakumullah khair. Dan Masya Allah Tribuners, kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya adalah mengenai bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan, yang tentunya ada dalam Islam, kemudahan untuk berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal. Kita bisa dapat melakukan amalan-amalan yang insya Allah pahalanya terkirimkan kepada orang tua kita ya Pak Kiai. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Tribuners masih menyaksikan program spesial Tribun Timur pada hari ini. Untuk itu saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Alamin.